untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur masih ada KIS untuk kita, di mana kita boleh belajar firman Tuhan.
Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan Engkau membimbing kami anak-anak-Mu. Kami perlu firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, dan saat ini kami ingin mendengarkan renungan Tuhan yang tolong baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun anak-anak-Mu yang mendengarkan. Engkau semua Tuhan, Roh-Mu boleh berkuasa, boleh mengurapi kami semua. Sehingga firman-Mu tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh mengubahkan hidup kami. Berikan iman di dalam hati kami Tuhan, dan berikan kekuatan untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, memasuki tahun 2021, kita pada umumnya orang akan melakukan satu perenungan atau introspeksi diri, apa yang miss di tahun 2020, apa yang kurang di tahun 2020. Mungkin kita mengalami 1-2 kegagalan di dalam salah satu aspek kehidupan kita. Mungkin ada masa-masa suram, ada masa-masa duka, ada satu kegagalan di dalam, khususnya di dalam masa pandemi ini adalah di dalam usaha atau pekerjaan. Banyak usaha yang bangkrut, banyak pekerjaan yang terpaksa retired. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mau lebih melihat kehidupan kita itu bukan semata-mata dari aspek materi atau segi ekonomi, saudara. Kita mau memasuki tahun 2021 ini mau memantapkan pondasi iman kita, sehingga apapun yang kita hadapi selama tahun 2021 mendatang ini, kita akan bisa menghadapinya dengan kuat, dengan tegar, dengan pertolongan Tuhan. Karena itu, saya mengajak kita semua pada sore hari ini kita akan melakukan perenungan, diambil dari ayatnya dari 1 Yohanes 5 ayat 5. Bunyinya demikian, saudara. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, dasar iman kita adalah bahwa Yesus itu anak Allah. Bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun sebagai manusia ke dalam dunia. Ini adalah satu hal yang banyak orang tidak percaya. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, hal ini sangat penting, saudara. Yesus anak Allah, Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Dan dasar iman kita, apa yang kita percayai adalah berasal daripada Alkitab. Sebab kita mengimani bahwa Alkitab adalah firman Allah. Saudara, Yesus mengatakannya di dalam Lukas 22 ayat 66 sampai 71. Saya mau bacakan untuk kita semua. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Ayat 70. Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Saudara, anak Allah itu berarti bahwa Yesus itu memiliki sifat-sifat yang sama dengan Allah. Seorang anak itu pasti memiliki sifat yang sama, spesies yang sama, dan esensi yang sama dengan ayahnya. Para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu mengerti bahwa istilah anak Allah ini mempunyai arti yang ilahi, saudara. Dan karena mereka tidak percaya, maka mereka menghukum Yesus dengan menyalibkan dia. Di dalam ayat 71, kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Bahwa menurut para tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat,
Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dan yang dinyatakan di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, yaitu mereka di sini adalah orang-orang Yahudi ya saudara-saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, Abraham ini tentu masanya itu jauh sebelum Yesus lahir ya, sudah ada di bumi, sudah dilahirkan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia itu ada sebelum Abraham jadi, saudara. Jadi lebih tua gitu. Saudara, selain Yesus sendiri mengatakannya bahwa dia adalah anak Allah, di dalam Alkitab kita juga menyaksikan bahwa para murid, di antaranya Thomas, itu pada waktu Yesus bangkit daripada orang mati, nah Yesus menampakkan diri kepada para murid. Satu ketika Thomas nggak hadir di situ. Ya, Tuhan Yesus menunjukkan lubang pada tangannya bekas dia disalib. Ya, lubang pada tangan dan lubang pada lambung karena lambungnya juga ditusukkan. Nah, waktu itu Thomas nggak hadir. Lalu Thomas nggak percaya. Dia bilang, kalau saya nggak mencucukkan sendiri jari saya ke lubang tangannya atau ke lubang lambungnya, saya nggak akan percaya. Saya bacakan di dalam Yohanes 20, saudara. Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Tuhan Yesus bilang waktu ketemu Thomas, setelah Thomas mengatakan demikian, kemudian kesempatan lain, Thomas ada di situ dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, ya. Ini setelah Yesus bangkit atau mengalami kematian dan kemudian bangkit. Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Kasih lihat tangannya. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu reaksi Thomas begini saudara-saudara. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Thomas percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kemudian Yesus menjawab lagi, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dengan demikian dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Yesus tidak menyangkal bahwa dia adalah Allah. Jadi Yesus adalah anak Allah. Pertama Yesus sendiri mengatakannya. Yang kedua para muridnya diantaranya Thomas dan bahkan Markus juga di dalam Markus 1 ayat 1 permulaan suratnya itu Markus menuliskan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi dari Yesus sendiri, dari para murid, kemudian dari kepala pasukan yang berhadapan dengan Yesus pada waktu menjelang matinya Yesus waktu disalib, kepala pasukan itu mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Bahkan saudara dari iblis sendiri ketika dia mencobai Yesus, dia mengatakan jikalau engkau anak Allah, perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Jadi ada banyak kesaksian di dalam Alkitab. Saya hanya mengutip beberapa. Saudara bisa memeriksanya sendiri di dalam Alkitab, saudara. Nah, kemudian sebagai anak Allah, Tuhan Yesus itu datang ke bumi menyerupai atau menjadi anak manusia. Menanggung dosa-dosa kita, kemudian mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga. Saudara, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab kalau kita katakan atau kalau orang-orang yang tidak percaya katakan, oh itu bohong, Injil itu sudah dirubah dan sebagainya. Selama masa beribu-ribu tahun, kemudian kesaksian orang-orang itu sedemikian banyaknya dalam konteks yang berbeda-beda yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mungkinkah kebohongan seperti itu tentang satu subjek bisa dipertahankan? Saya kira itu satu hal yang sangat mustahil ya. Jadi ada banyak kesaksian yang diutarakan oleh para nabi bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Tuhan akan datang sebagai manusia. Dan saudara, jika kita percaya bahwa Yesus itu sudah mati kemudian dibangkitkan,
maka kita juga ikut dibangkitkan. Manusia lama kita itu ikut mati dan dikuburkan, dan kita terlahir kembali menjadi manusia baru secara roh. Di dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Tuhan Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, ia juga akan mengalahkan dunia. Di dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi orang yang percaya itu kita ikut dikuburkan. Ya, itu dilambangkan dengan kita menjalani baptisan, kita itu dikuburkan. Manusia lama kita itu dikuburkan. Ya. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka dia akan mengalahkan dunia. Jadi dengan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kita akan mengalahkan dunia. Dan dunia ini ada dalam genggaman kuasa si jahat, yang membawa manusia itu ke dalam pemberontakan terhadap Allah. Manusia banyak yang tidak percaya firman Tuhan, tidak mempercayai Alkitab, itu hanya buku kuno berisi sejarah dan sebagainya, itu bukan firman Tuhan, saudara percaya. Tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu satu hal yang mustahil menurut pemikiran dunia atau menurut orang-orang yang tidak percaya. Tidak mungkin Yesus itu Allah, karena dia manusia, dia anak manusia. Tetapi kita sebagai orang Kristiani, kita percaya bahwa Yesus itu manusia sejati dan Yesus itu Allah sejati, saudara. Dengan percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah mengalahkan si jahat. Sebab kuasanya atas kita sudah dipatahkan. Dengan kematian Kristus di kayu salib, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, saudara-saudara. Dengan kebangkitannya, menyatakan bahwa maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Saudara, dunia ini itu membenci Tuhan Yesus Kristus dan tidak menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah adalah kasih. Dunia ini dipenuhi dengan kebencian. Dengan percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, berarti kita telah menerima kasih Allah. Kita mampu mengalahkan dunia sebab kita hidup dalam kasih terhadap Allah dan juga terhadap sesama. Jika kita percaya Yesus adalah anak Allah, kita mengalahkan dunia karena kita tidak hidup dalam kebencian. Jadi, apakah kita hidup di dalam kasih atau di dalam kebencian? Jika kita ada hidup di dalam kasih, kita telah mengalahkan dunia, saudara. Dunia ini juga melawan Allah. Dengan menerima Yesus sang anak Allah, kita mengalahkan dunia karena kita hidup sebagai penurut-penurut Allah. Setiap hari kita sebagai orang-orang percaya menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Jadi kita tidak memberontak terhadap Allah, tetapi kita menjadi penurut-penurut Allah. Kita menyelaraskan hidup kita dengan firman Allah. Karena apa yang Tuhan kehendaki, hukum-hukumnya, perjanjiannya, semuanya ada di dalam firman Allah. Kemudian dunia ini tidak mengenal dia, saudara. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Jadi ketika kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kita mengenal Bapa. Barang siapa mengenal anak, dia mengenal Bapa. Saudara, dengan mengenal anak Allah, dengan mengenal Yesus Kristus sebagai anak Allah, maka kita telah mengalahkan dunia. Dan dunia ini juga jahat, saudara. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Melalui percaya kepada Yesus Kristus, hidup kita itu diubahkan. Hati kita itu diubahkan. Dan kita dimampukan untuk berbuat baik.
Di dalam 1 Korintus 9 ayat 8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jika ada orang yang merasa bahwa dirinya itu baik, sayang, penyabar, pemurah, apalagi orang yang tenang, bukan pemarah, suka berderma, dan sebagainya, itu saya katakan bahwa manusia ini sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Seringkali apa yang ada di dalam hati kita, ketika kita belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kebaikan itu selalu berlandaskan atau bermotifkan sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri. Mungkin kita menyumbang sesuatu atau berbuat kebaikan kepada orang lain karena kita mengharapkan balasan atau karena kita ingin dipuji dan sebagainya. Jadi di sini di dalam 1 Korintus 9 ayat 8 itu bahwa jika kita mampu berbuat kebajikan itu adalah kasih karunia Allah. Bukan karena diri kita sendiri. Kita mengalahkan dunia melalui percaya kepada Yesus Kristus karena Allah sendiri yang bekerja memberikan hidup baru kepada kita. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya mengubahkan hidup kita. Sehingga kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Dunia atau orang-orang yang tidak mengenal Allah itu hidup di dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16, saya akan bacakan ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Inilah pola pikir atau filsafat hidup atau apa yang ada kecenderungan di dalam hati manusia bahwa kehidupannya itu senantiasa ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa saya adalah orang yang hebat, bahwa saya adalah orang yang sukses, bahwa saya adalah orang yang kaya, bahwa saya dan sebagainya. Jadi itu adalah satu pengagungan diri dan itu adalah jahat di mata Tuhan. Di dalam versi Living Bible dikatakan, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father but from the world. Jadi, satu kecenderungan di dalam hati manusia itu berasal dari dunia, berasal dari si jahat adalah dia itu mengagung-agungkan, memegahkan diri dengan apa yang dia punya dan apa yang dia kerjakan. Ini loh saya, orang yang paling hebat. Ini loh saya, pengusaha yang paling berhasil. Ini loh saya, pendeta yang paling banyak pengikutnya dan sebagainya. Jadi itu adalah satu kecenderungan sinful, ya, sifat keberdosaan kita, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum-hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi melalui percaya kepada Yesus Kristus Sang Anak Allah, kita diberi satu natur baru, saudara. Hati yang baru yang mampu menuruti hukum-hukum Allah. Sehingga hidup kita itu tidak lagi berfokus kepada keinginan-keinginan daging, sifat keberdosaan kita, tetapi kita berfokus pada firman Allah yang memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya untuk kita menjadi orang-orang yang memuliakan Allah, bukan mengagungkan diri sendiri. Dan yang terakhir, saudara, dunia ini akan lenyap, tetapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Yesus adalah firman Allah. Yesus dengan demikian adalah kekal.
Dan ini satu ayat yang kita hafalkan dari sejak sekolah minggu, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Kita kembali kepada Bapa dan kita telah mengalahkan dunia. Ya. Demikian renungan pada saat ini. Saya berharap kita semua boleh percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan kita akan mengalahkan si jahat. Dan kita boleh melalui 12 bulan tahun 2021 ini dengan mengalahkan dunia. Karena kita berpegang kepada Yesus Sang Anak Allah. Amin. Mari kita berdoa kembali. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu dan kami boleh mempercayai Tuhan apa yang tertulis di dalam Alkitab Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa yang turun sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kami manusia berdosa Tuhan, dan kami boleh beroleh hidup yang kekal karena Engkau sudah menebus dosa kami, Engkau sudah mengeluarkan kami dari gelap kepada terang, dan Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Allah, kami mau melalui tahun 2021 ini dengan mengalahkan dunia, dengan mengalahkan si jahat Tuhan. Kami mau hidup di dalam kasih, kamu mau menjadi penurut-penurut Allah, dan kami mau menjadi pemenang. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi kami masing-masing anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Tuhan menolong kami semua supaya kami boleh hidup semakin dekat kepada Engkau, semakin takut kepada Engkau, hormat. Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan kami di tahun baru ini dengan pimpinan Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan, untuk para majelis, untuk para pengerja, untuk para pelayan, untuk pelayan firman Tuhan, singer, song leader, para pelayan di bidang lain. Kami menyerahkan semua Tuhan anak-anak-Mu yang melayani Engkau di GGP Shalom ke dalam tangan pertolongan-Mu. Kau yang tetap memberikan kesehatan, kekuatan, untuk kami boleh tetap terhindar dari terinfeksi COVID-19. Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh melalui masa pandemi ini Tuhan dengan tetap sehat dan selamat. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah negara Republik Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan setiap aparat dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para koordinator, para menteri, staf khusus kepresidenan, TNI, Polri, semua Tuhan beserta jajarannya, semua mereka yang bertugas mengelola negara ini, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberikan hikmat akal budi, biarlah Tuhan tetap memberkati Indonesia dengan persatuan. Tuhan, biarlah tetap ada damai sejahtera di negara kami Tuhan. Dan kami berdoa biarlah nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat GGP Shalom. Kami menyerahkan hidup mereka Tuhan. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang dalam kekurangan, ada yang sedang dalam kelemahan secara iman Tuhan. Mari Bapak, Engkau yang lawat mereka, Engkau berikan kekuatan, memberikan kesehatan, pemulihan bagi mereka yang sedang sakit. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami di tahun 2021 ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak kalau firman Tuhan sudah disampaikan dan kami terima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kepadamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu
dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta.